Halo dan selamat datang kembali. Oke, gini deh, coba bayangin ini. Anda udah kerja keras, begadang, bolak-balik revisi, dan akhirnya Ide brilian Anda jadi. jadi nyata. Ada prototipenya, ada rencananya, keren. Tapi, masalahnya perjuangannya seringkali belum selesai di situ kan? Justru baru mulai. Nah, itu dia. Tantangan barunya adalah gimana caranya Anda meyakinkan orang lain, rekan kerja, investor, atau mungkin atasan, buat bilang, oke gue ikut. Jawabannya menurut sumber kita kali ini bukan cuma soal data. Bukan cuma soal logika. Jawabannya ada di sebuah cerita. Benar sekali, dan ini sering banget jadi bagian yang terlewat. Kita terlalu sibuk membangun bendanya, sampai lupa kalau kita juga harus membangun gerakannya. Betul, inovasi itu kan olahraga tim ya. Ide sehebat apapun bakal mati kalau cuma di kepala Anda doang. Nah, disinilah bab 9 dari buku Innovation-ish ini masuk. Oke. Mereka membahas sesuatu yang disebut pola pikir inspirasi atau the inspirations mindset. Ini bukan soal fitur, bukan soal spek, tapi soal gimana bikin orang lain merasakan apa yang Anda rasakan soal ide ini. Tepat. Jadi, pembahasan kita kali ini mendalaminya. Bukan sekedar belajar public speaking, tapi kita mau bongkar gimana sebuah cerita bisa menciptakan makna, bangun jembatan emosional, dan ujung-ujungnya menggerakkan orang. Mari kita mulai ya. Untuk memahaminya, sumber kita ini ngasih satu kisah nyata yang menurut saya, wah kuat banget. Contoh yang sempurna. Oke, cerita apa nih? Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Resma Soujani. Nah, ini yang menarik. Kalau dengar inovasi teknologi, bayangan kita langsung, seorang coder jenius di garasi, kan? Betul, betul. Tapi Resma ini beda total. Latar belakangnya ilmu politik. Dia bahkan pernah nyalon jadi anggota Kongres. Jauh banget dari Silicon Valley. Jauh banget. Dan titik baliknya itu terjadi pas dia kampanye. Dia sering kunjungan ke sekolah-sekolah, dan di sana dia nemuin sesuatu yang mengusik dia. Momen kejutannya ya? Momen kejutannya. Di kelas-kelas ilmu komputer, dia hampir nggak ngelihat ada anak perempuan. Ruangan itu isinya anak laki-laki semua. Kebanyakan orang mungkin lihat itu terus, aneh ya. Lalu, yaudah lanjut lagi. Tapi dia nggak gitu. Dia malah jadi terobsesi kan? Betul, terobsesi itu kata yang pas. Selama 2 tahun penuh, dia itu nggak nulis satu baris kode pun. Terus apa yang dia lakukan? Dia bicara, dia ketemu pendidik, doktor ilmu komputer, para founder startup, dia gali data dan nemu fakta yang mengejutkan. Apa itu? Ternyata, di tahun 1980-an, separuh dari semua programmer itu perempuan. Hah? Serius? Serius. Tapi setelah itu, angkanya anjlok. Dia sadar ini bukan takdir, tapi sebuah masalah besar yang bisa dipecahkan. Nah, disinilah inti dari pola pikir inspirasi itu mulai kelihatan. Gimana tuh? Dia nggak mulai dari keahlian teknis kan, tapi dari sebuah semangat yang, ya ampun, menyala-nyala banget untuk menyelesaikan masalah yang dia lihat. Ada kutipannya di buku yang kena banget, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli. Anda hanya perlu memiliki gairah terhadap masalah tersebut. Tepat. Dan kisahnya ini, menurut buku, mewujudkan 3 pilar utama dari pola pikir inspirasi. Pertama, menciptakan hubungan manusiawi. Oke. Ceritanya bukan soal statistik, tapi soal anak-anak perempuan yang kehilangan kesempatan. Itu langsung nyentuh emosi kan? Iya. Pilar kedua, membayangkan masa depan. Visinya jelas, dunia di mana perempuan bisa jadi apa saja lewat coding. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal kekuatan mengubah dunia. Oke, saya ngerti soal semangatnya. Itu jelas nular. Tapi pilar yang lain gimana? Gimana cerita soal anak perempuan di kelas bisa menciptakan hubungan manusiawi dengan, katakanlah, seorang investor yang fokusnya cuma angka? Nah, pertanyaan bagus. Disinilah pilar ketiga main. Membagikan gairah Anda. Waktu Resma cerita, orang nggak cuma dengar data, mereka merasakan urgensinya. Investor paling logis pun kan tetap manusia. Cerita Resma itu membingkai masalahnya dalam narasi yang lebih besar, soal potensi yang hilang, soal masa depan yang lebih baik. Hasilnya, orang-orang langsung nanya, di mana saya bisa donasi? Gimana caranya jadi relawan? Gairahnya itu menular ya? Gairah itu membypass filter sinisme dan langsung masuk ke hati. Jadi ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dasar sih. Kenapa cerita bisa sekuat itu? Logikanya, di dunia bisnis, bukannya setumpuk data dan grafik yang rapih harusnya jauh lebih meyakinkan.
Kita semua pengennya percaya kalau kita ini makhluk rasional ya. Betul. Tapi psikologi bilang lain. Buku ini pakai analogi yang kuat banget dari psikolog Jonathan Haidt. Analogi gajah dan penunggangnya. Oke, saya suka analogi. Coba jelasin. Bayangin pikiran kita ada dua. Ada penunggang, ini sisi rasional kita. Analisis, rencana, pro, kontra. Otak logis kita. Betul. Tapi di bawah penunggang itu ada gajah seberat 6 ton. Gajah ini adalah emosi kita. Intuisi, naluri, hasrat. Nah, penunggang kelihatannya pegang kendali. Tapi kalau si gajah nggak mau gerak, Ya gajah yang menang lah. ya kita tahu siapa yang menang. Itu masuk akal banget. Saya jadi ingat pernah coba meyakinkan tim pakai setumpuk data. Dan hasilnya, nihil. Muka mereka datar, ngangguk-ngangguk, tapi nggak ada energi. Gajahnya nggak gerak sama sekali. Persis, gajah mereka nggak peduli. Argumen bisa paling logis sedunia, tapi kalau gajahnya nggak minat, ya nggak akan kemana-mana. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ada datanya. Sumber kita ini ngutip penelitian dari Jennifer Aker di Stanford. Hasilnya mencengangkan. Gimana tuh hasilnya? Mereka menemukan bahwa sebuah cerita itu bisa 22 kali lebih mudah diingat daripada fakta doang. Tunggu. 22 kali? Itu bukan 2 atau 3 kali lipat ya. Itu gede banget. Gede banget. Mereka bikin eksperimen sederhana. Sekelompok mahasiswa diminta presentasi 1 menit. Kebanyakan isinya statistik. Oke. Hanya 1 dari 10 mahasiswa yang milih buat cerita. 10 menit kemudian, audiens ditanya apa yang mereka ingat. Dan hasilnya? 63% dari mereka ingat detail dari cerita yang satu itu. Dan cuma 5% yang ingat satu aja statistik dari presentasi lain. Wow, itu bener-bener ngebuka mata. Nah, artinya apa buat Anda yang dengerin? Kalau mau ide Anda diingat dan ditindaklanjuti, bungkus pakai cerita. Anda harus motivasi gajah itu. Baik, kita sepakat cerita itu krusial. Tapi, pertanyaannya sekarang, apa yang bikin sebuah cerita itu bagus? Apa yang bikin nempel di kepala orang? Menurut buku ini ada 2 bahan utama. Detail dan drama. Oke, kita mulai dari detail. Ini bukan sembarang detail kan? Bukan cuma nyebutin semua fitur gitu. Bukan. Buku ini ngebaginya jadi 3 kategori. Angka, emosi, dan indera. Detail-detail inilah yang mengubah cerita dari hitam putih jadi berwarna. Kasih contoh deh. Contoh kontrasnya jelas banget ya. Ingat Microsoft Zune? Samar-samar. Yang mau nyaingin iPod itu kan? Betul. Iklannya penuh detail teknis. Wi-Fi internal, layar 3 inci, tersedia warna coklat. Itu semua fakta buat si penunggang. Tapi nggak ada cerita, nggak ada emosi buat si gajah. Akibatnya, nggak ada yang peduli. Saya aja lupa. Nah, sekarang bandingin sama iklan Apple buat iPhone 4. Judulnya Meet Her. Oh iya, saya ingat iklan itu. Nggak ada satu kata pun soal megapiksel atau kecepatan prosesor. Sama sekali nggak ada. Iklannya cuma nampilin seorang kakek yang pertama kali lihat cucu perempuan yang baru lahir lewat FaceTime. Emosional banget itu. Dialognya sederhana. Dia cantik, kata si kakek. Suaranya geter. Iklan itu nggak jualan fitur, tapi jualan momen koneksi manusia. Dan detailnya ada semua di sana ya. Wajah si kakek, perasaan bahagianya. Visual, indera, perasaan, emosi. Itu yang bikin kuat dan nempel banget. Oke, jadi detail yang pas bisa menghidupkan cerita. Terus bahan kedua, drama. Maksudnya bukan kita harus bikin cerita sedih kan? Bukan. Drama di sini artinya menciptakan keterlibatan dengan membangun dan melepaskan ketegangan. Ada 3 jenis. Pertama, kejutan. Momen, loh kok bisa gitu ya? Tepat. Kayak keterkejutan Reshma pas lihat kelas coding itu. Yang kedua adalah misteri. Potongan puzzle yang hilang. Bikin kita penasaran. Betul. Di awal cerita Reshma, misterinya adalah, oke, coding itu penting. Tapi apa pelajaran yang lebih dalam di baliknya? Jawabannya di akhir. Ini soal keberanian. Itu pengungkapan misterinya. Oke, kejutan, misteri, yang terakhir. Terakhir ada ketegangan. Yaitu saat audiens tahu sesuatu yang karakternya nggak tahu. Dengan gabungin elemen-elemen ini, Anda nggak cuma nyampain info, tapi bikin sebuah pengalaman. Ini semua konsep yang keren. Detail, drama, gajah, penunggang. Tapi jujur aja ya, pas kita duduk di depan laptop, lihat slide kosong, rasanya berat banget buat mulai. Semua orang ngerasain itu.
Untungnya, kita nggak perlu mulai dari nol. Ada kerangka kerja yang sangat sederhana tapi kuat banget. Dipinjam dari Pixar. Pixar. Iya, mereka nyebutnya kerangka cerita atau the story spine. Kerangkanya kayak gimana tuh? Bentuknya cuma serangkaian awal kalimat yang perlu Anda lengkapi. Sesederhana itu buat mulai. Coba sebutin. Oke, pada suatu waktu, Lalu, setiap hari, terus, tapi suatu hari. karena itu, Hingga akhirnya, dan ditutup dengan, dan sejak saat itu. wah, sesederhana itu? Cuma ngisi titik-titik? Coba kita terapin ke kisah Reshma tadi. Oke, ayo. Pada suatu waktu, ada seorang politisi bernama Reshma. Setiap hari, dia kampanye dan mengunjungi banyak sekolah. Tapi, suatu hari, dia kaget lihat hampir nggak ada perempuan di kelas komputer. Karena itu, dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Karena itu dia riset selama 2 tahun, Hingga akhirnya, gerakannya Girls Who Code udah ngajar 1,5 juta anak perempuan. dan sejak saat itu, gerakannya nggak cuma ngajarin coding, tapi juga keberanian. Tuh kan, jadi satu alur cerita yang lengkap. Awal, tengah, konflik, resolusi. Dan kita nggak harus pakai kata-kata yang persis sama, kan? Tentu nggak. Pada suatu waktu bisa jadi seperti yang kita tahu, atau 10 tahun lalu. Setiap hari bisa jadi fokus kami selama ini adalah. Yang penting itu strukturnya, tulang punggungnya. Oke, jadi sekarang kita punya cerita yang kuat, terstruktur, penuh detail dan drama. Rasanya udah lengkap, tapi kok kayaknya masih ada satu langkah terakhir yang penting ya? Ada. Dan ini bisa jadi penentu berhasil atau gagalnya. Kenali audiens Anda. Ah, iya. Cerita sekeren apapun bisa jadi nggak ngefek kalau nggak disesuaikan sama yang dengerin. Buku ini ngasih contoh bagus. Organisasi nirlaba itu kan? Betul, yang mau meluncurkan program baru. Mereka nggak bisa pakai satu cerita buat semua orang. Cerita buat dewan direksi pasti beda sama cerita buat manajer di lapangan. Beda banget. Ke dewan direksi ceritanya lebih nyasar ke si penunggang. Fokus ke data, ROI, dampak finansial, logika. Tepat. Tapi waktu ngomong ke manajer program yang bakal ngejalanin itu tiap hari, ceritanya harus nyasar ke si gajah. Jadi buat mereka, ceritanya lebih fokus ke kisah individu yang bakal tertolong. Gimana program ini bakal bikin kerjaan mereka lebih bermakna. Persis. Penuh detail emosional. Jadi intinya bukan punya satu cerita andalan, tapi punya beberapa versi. Versi buat penunggang, dan versi buat gajah. PR-nya adalah nanya, siapa audiens saya? Apa yang penting buat mereka? Oke, mari kita rangkum pembahasan kita. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal presentasi ide sih. Intinya buat bikin ide Anda berhasil, Anda nggak bisa cuma nyejin fakta. Anda harus menginspirasi orang buat ikut. Dan cara terbaiknya lewat cerita. Ingat angka ajaib itu? 22 kali lebih mudah diingat. Karena cerita ngomong kedua bagian pikiran kita, si gajah emosional dan si penunggang rasional. Untuk mulai, jangan takut halaman kosong. Pakai kerangka cerita Pixar sebagai tulang punggung. Lalu, hidupkan dengan detail angka, emosi, gambaran indrawi, dan bangun drama. Dan yang paling penting, selalu sesuaikan cerita Anda. Satu cerita nggak cocok buat semua. Pikirin siapa yang Anda hadapi dan bingkai narasinya sesuai yang mereka pedulikan. Ini semua perangkat yang kuat banget. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kita udah banyak banget bahas cara menginspirasi orang lain dengan cerita Anda. Tapi sekarang, coba deh tanya ini ke diri sendiri. Cerita apa yang selama ini Anda sampaikan ke diri sendiri soal ide Anda? Apakah cerita itu memberdayakan Anda, bikin Anda semangat? Atau jangan-jangan cerita itu justru yang nahan Anda, penuh ragu dan takut? Terkadang, audiens pertama dan yang paling sulit buat diyakinkan adalah diri kita sendiri.